Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai karakteristik pola-pola pengasuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pola pengasuhan. Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh, yang berarti corak, model, sistem, cara kerja, dan bentuk yang tepat. Sedangkan kata asuh dapat berarti menjaga atau merawat dan mendidik anak kecil, membimbing atau membantu, melatih, dan sebagainya, serta memimpin, mengepalai, dan menyelenggarakan satu badan atau lembaga. Lebih jelasnya, kata asuh adalah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, dukungan, dan bantuan, sehingga orang tetap berdiri dan menjalani hidupnya secara sehat. Jadi, pola pengasuhan adalah suatu keseluruhan interaksi antara pengasuh dengan anak asuhnya, di mana pengasuhan bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh pengasuh, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Pengertian pola pengasuhan pada anak. Pola asuh yang baik untuk pembentukan kepribadian anak adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak. Akan tetapi, orang tua juga mengawasi dan mengendalikan anak. Dengan pola asuh seperti ini, akan terbentuknya karakteristik anak yang dapat mengontrol diri, mandiri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stres, dan mempunyai minat terhadap hal-hal yang baru. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pola asuh merupakan proses interaksi antara anak dengan orang tua dalam pembelajaran dan pendidikan, dan nantinya sangat bermanfaat bagi aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu karakteristik anak berdasarkan pola asuh. Yang pertama yaitu pola asuh demokratis, yang dimana mempunyai karakteristik anak mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan kooperatif terhadap orang lain. Yang kedua yaitu pola asuh otoriter, mempunyai karakteristik anak penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas, dan menarik diri. Dan yang ketiga yaitu pola asuh permisif, yang dimana mempunyai karakteristik anak impulsif, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri atau menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang menyamakan kedudukan anak dan orang tua. Keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Adapun karakteristik pola asuh demokratis yang pertama, lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, orang tua selalu menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan anak. Yang ketiga, orang tua senang menerima pendapat, saran, dan kritik dari anak. Selanjutnya, orang tua selalu berusaha untuk menjadikan anak lebih sukses darinya. Yang terakhir, proses pendidikan terhadap anak selalu bertitik tolak, berpendapat bahwa manusia adalah makhluk paling mulia di dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh otoriter. Nah, jadi pola asuh otoriter adalah pola asuh yang membatasi dan bersifat menghukum, mendesak anak untuk mengikuti petunjuk orang tua.
Nah, menurut salah satu ahli, yaitu Syaiful Bahri, mengatakan bahwa pola asuh otoriter, yakni pengambilan keputusan dan kebijakan seluruhnya ditentukan oleh pemimpin. Ada beberapa karakteristik dari pola asuh otoriter, yakni yang pertama, anak dituntut untuk patuh kepada semua perintah dan kehendak orang tua. Artinya adalah apa yang menjadi aturan dari orang tua harus dipatuhi oleh anak tanpa penolakan sama sekali. Yang kedua, sering memberikan hukuman fisik kepada anak. Dalam artian, jika anak melakukan kesalahan, orang tua tidak akan segan-segan menghukum kesalahan dengan kekerasan fisik. Yang ketiga, jarang memberikan pujian dan hadiah apabila anak mencapai suatu prestasi. Dan yang terakhir, kurang adanya komunikasi yang baik terhadap anak. Seringkali mereka melakukan komunikasi hanya untuk memenuhi tujuan dari orang tua, bukan untuk anak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Diajeng Miranda Squati. Baiklah, selanjutnya mengenai pola asuh permisif. Santrok 2003 mengemukakan bahwasanya pola asuh permisif merupakan pola asuh yang memiliki ciri dominasi pada anak, sikap longgar atau kebebasan dari orang tua, tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua, kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang. Pola asuh permisif adalah pola asuh di mana orang tua menghargai ekspresi diri dan regulasi diri, di mana orang tua berkonsultasi dengan anak mengenai keputusan mereka dan jarang menghukum. Selanjutnya ada ciri-ciri pola asuh permisif, yaitu antara lain, yang pertama, orang tua memberikan kebebasan kepada anak seluas mungkin. Yang kedua yaitu anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu anak diberi hak yang sama dengan orang dewasa dan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur diri sendiri. Yang keempat yaitu orang tua tidak banyak mengatur dan mengontrol sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk mengatur diri sendiri dan kewenangan untuk mengontrol dirinya sendiri. Dan yang kelima yaitu orang tua kurang peduli terhadap anak.